Berawal dari adanya permasalahan antara korban dengan saudari NM, di mana saudari NM menjelek-jelekkan nama baik korban dan produk milik korban lewat live TikTok milik saudari NM. Kemudian pada tanggal 13 November 2024, korban menghubungi terlapor. Ya, terlapornya kami sampaikan tadi dalam penyelidikan. Jadi korban menghubungi terlapor yang merupakan asisten dari saudari NM melalui WA kedua nomor WA ya, dengan tujuan untuk bersilaturahmi dengan saudari NM. Kemudian korban mendapat respon yang disampaikan oleh terlapor. Ya, jadi respon dari terlapor adalah ancaman akan speak up ke media sosial bila silaturahmi tersebut tidak menghasilkan uang, dan terlapor meminta sejumlah uang sebesar 5 miliar rupiah sebagai uang tutup mulut. Karena korban merasa terancam dan takut, maka pada tanggal 14 November 2024 korban melakukan transfer dana sebesar 2 miliar rupiah ke sebuah nomor rekening atas nama tertentu atas arahan terlapor. Kemudian pada tanggal 15 November atas arahan terlapor, korban memberikan uang tunai sebesar 2 miliar rupiah. Atas kejadian tersebut, korban merasa telah diperas dan mengalami kerugian sebanyak 4 miliar rupiah. Nah, inilah peristiwa yang dilaporkan oleh pelapor, saudari RGP. Itulah peristiwa yang dilaporkan. Selanjutnya, setelah dilakukan pendalaman oleh tim dari Direktorat Reserse Siber Polda Metro Jaya, perlu kami laporkan bahwa saat ini tahapan prosesnya adalah sudah dalam tahap penyidikan. Ya. Dalam tahap penyidikan, saksi yang telah dilakukan pemeriksaan oleh penyidik. Kemudian ada beberapa barang bukti yang sudah diamankan oleh penyidik, antara lain flash disk 2 buah, kemudian adanya 1 bundel bukti tangkapan layar percakapan via WA, kemudian ada printout bukti transfer, ada printout bukti transaksi, ada salinan lembar kwitansi pembayaran, ada printout keterangan bukti transfer, kemudian ada beberapa flash disk, dan juga ada beberapa handphone. Dan kasus ini akan diusut tuntas. Ya, jadi setiap laporan yang masuk kepada kami, pada Polda Metro Jaya, akan diusut tuntas secara prosedural. Di tayangan video di awal tadi, saya nggak perlu menjelaskan panjang lebar ya, di mana Nikita ini sudah dilaporkan oleh seseorang dokter yang ada kaitannya dengan dunia skincare, dan dokter ini merasa sudah seperti diperas oleh Nikita Mirzani. Nah, kemudian Nikita dilaporkan dan sudah diterima pelaporannya oleh pihak kepolisian dan akan diproses lebih lanjut apakah Nikita Mirzani bersalah atau tidak terkait dari pelaporan tersebut. Yang ingin saya prediksi di sini, bagaimanakah nasib Nikita Mirzani ke depannya. Nikita Mirzani. Bagaimanakah nasib ke depanmu terkait dari kasusmu yang sedang ramai saat ini? Ada simbol Ratu Cangkir. Kemudian 7 pedang. Jungkir balik, nggak bagus ya. The High Priestess, dengarkan suara hatimu.
5 koin penderitaan. Jadi teman-teman, dari 5 kartu ini melambangkan sosok Nikita Mirzani sebagai seorang ratu cangkir, di mana dia memiliki status sosial yang tinggi, dan di sini dia berhadapan dengan orang-orang yang sakit hati. Orang-orang yang sakit hati tidak satu orang lagi, tapi beberapa orang yang bergabung menjadi satu, yang ingin menghancurkan Nikita Mirzani, yang ingin mencari kesalahan Nikita Mirzani. Nah, tentunya kalau Nikita nggak salah juga nggak usah takut. Tapi kalau laporannya sudah diterima oleh pihak kepolisian, tentunya sudah harus hati-hati untuk Nikita Mirzani ini ya. Karena laporannya sudah diterima, berarti ada tendensi untuk diselidiki lebih dalam lagi. Nah, makanya di sini nih Nikita Mirzani berhadapan dengan orang-orang yang bermain di belakang Nikita. Nikita berhadapan dengan satu orang yang melaporkan, tapi di belakang satu orang ini bergerombol orang yang sedang sakit hati, yang ingin menjatuhkan Nikita Mirzani ini. Dan Nikita Mirzani harus hati-hati. Apa yang dihadapi ini bisa membuat dia jungkir balik loh. Butuh kerja keras, butuh pengorbanan untuk bisa menghadapi orang-orang ini yang dilambangkan dengan orang jungkir balik ini. Jadi tidak mudah untuk bisa menghadapi mereka. Tidak mudah loh untuk Nikita Mirzani. Makanya di sini untuk Nikita, dengarkan suara hatimu sebelum kamu melakukan sesuatu. Ya. Ada simbol pendeta wanita yang membuka buku. Yang mana apa yang sudah terjadi ini sebenarnya harusnya kamu jadikan pembelajaran. Kasus-kasusmu yang dulu harusnya sudah kamu jadikan pembelajaran juga. Sebelum melakukan sesuatu, timbang-timbanglah efek baik dan buruknya di sini. Ya, makanya ada simbol ini. Dengarkan suara hatimu sebelum melangkah. Apakah tindak kamu ini merugikan orang lain atau tidak, menyakiti orang lain atau tidak, agar tidak sampai terjadi hal-hal yang demikian. Ini ya. Dan di sini ada simbol 5 koin. 5 koin ini simbol adanya sudah tidak ada kepercayaan lagi pada Nikita yang ada kaitannya dengan masalah uang. Nah, Nikita akan menghadapi masalah-masalah terkait dari uang yang sudah diterima. Kalau selama ini Nikita disupport sebagian netizen, tapi di sini lambat laun netizennya berubah menjadi ada ketidakpercayaan kepada Nikita yang dilambangkan 5 koin ini. Sudah nggak percaya lagi kepada Nikita ketika masalah ini sudah dibuka-buka, bukti-bukti sudah dikelar dan lain sebagainya oleh pihak kepolisian. Ini ya. Kemudian, apakah Nikita mampu mengatasi masalah ini nantinya? Karena di sini kan ada simbol jungkir balik, juga ada simbol penderitaan yang dihadapi bukan 1-2 orang, tapi segerombolan orang yang sudah tersakiti. Mampukah Nikita menghadapi hal yang demikian ini? Ada 10 jangkir di sini. Ada upaya-upaya untuk masalah ini tidak sampai lanjut ke proses hukum. Ada upaya-upaya ke arah sana, perdamaian dan lain sebagainya. Ya, ada 10 jangkir yang artinya ada usaha untuk bisa masalah ini tidak sampai ke proses yang lebih lanjut, entah bagaimana caranya, misalnya mencabut laporan dengan ada mediasi dan lain sebagainya. Selanjutnya, bagaimanakah nasib Nikita Mirzani? Apakah akan pakai baju orange? Rilis nggak bagus untuk Nikita Mirzani ini ya. Walaupun di sini ada upaya-upaya perdamaian, tapi di sini pada akhirnya juga ada simbol rilis, melepaskan kebebasan. Nah, apakah ini bisa terjadi? Ya bisa.
Dan apakah ini bisa tidak terjadi? Ya juga bisa tidak terjadi ketika ada upaya-upaya kegigihan dari Nikita Mirzani untuk melakukan ini perdamaian ini. Nah, ini ada upaya-upaya untuk ini. Tinggal dari pihak yang melaporkan apakah bisa menerima perdamaian itu dan lain sebagainya. Ya mungkin kalau ada kecocokan ya bisa, tapi kalau nggak ada kecocokan ya pada akhirnya akan berlanjut ini. Ada simbol rilis di sini. Untuk nasib Nikita Mirzani nggak kaleng-kaleng, ini bahaya banget loh ya nasibnya ini. Bahaya banget. Makanya jangan sembrono terhadap kasus ini. Nikita harus memiliki bukti-bukti yang akurat sebab pihak sebelah sudah melaporkan ini dan pelaporan diterima. Tentunya itu juga ada bukti-bukti yang kuat juga terkait dari uang tersebut. Ya, makanya saya harap untuk Nikita Mirzani jangan pandang sebelah mata kasus ini. Ini bukan kasus remeh-temeh karena nasibmu akan dipertaruhkan di sini. Kamu bisa berdamai atau tidak, kembali lagi kepada gimana caramu untuk melakukan perjuangan terhadap hidupmu. Tapi kalau perdamaian ini tidak bisa dilakukan, yang ada kamu akan terpuruk hidupmu di sini. Jadi ada dua pilihan, berdamai atau tidak untuk Nikita Mirzani ini ya. Seperti itu teman-teman. Selanjutnya, apakah langkah-langkah yang akan ditempuh Nikita Mirzani bisa membuahkan hasil di sini? Menara putus teman-teman, tidak bisa berhasil. Udah ada rilis ini melampiaskan, melepaskan, atau kalau di kartu tarot artinya peti mati, sebuah masalah yang sudah jalan buntu. Nah, tapi di sini dikuatkan lagi dengan menara putus. Proses hukum yang akan terjadi dalam hidup Nikita Mirzani yang membuat kehidupannya bisa terjun bebas dari atas menara ke lantai bawah ini. Kehidupan yang sangat kurang bagus. Nah, ini sangat-sangat perlu diperhatikan untuk Nikita Mirzani. Apa yang kamu tabur kalau bagus akan berbuah bagus. Kalau nggak bagus juga akan berbuah resiko yang harus kamu hadapi. Makanya hati-hatilah dalam melangkah ini. Pertimbangkan baik buruknya sebelum kamu mengambil sebuah tindakan dan keputusan. Karena yang namanya hidup ini selalu ada naik turun.